yaitu ada Ahmad Gifar Omari dengan NRP 075, dan saya Fariza Abrar itu dengan NRP 123, dan ada Dwiki Cahyo ada NRP 134. Ya, pertama kita akan masuk ke teori keputusan atau yang lebih sering disebut decision theory. Decision theory atau teori keputusan ini merupakan sebuah metodologi statistik yang digunakan untuk membantu memberikan informasi tentang pengambilan keputusan yang telah dibuat atau yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam teori keputusan atau decision theory itu ada 3 unsur, yaitu 1, pilihan atau strategi atau alternatif. Strategi alternatif atau pilihan tindakan yang kita buat atau pilih. Yang kedua ada asumsi keadaan atau set of nature, yaitu merupakan sebuah peristiwa yang diasumsikan terjadi di masa depan, misalnya perkembangan ekonomi setiap tahunnya atau perkembangan suatu negara. Yang ketiga ada unsur hasil atau payoff, yang merupakan parameter yang diasumsikan dalam memilih suatu alternatif. Nilai dari payoff ini dalam hal keuntungan atau biaya. Bisa juga dinyatakan dengan angka positif, negatif, atau dengan 0. Untuk jenis-jenis kondisi keputusan ada 3. Yang pertama ada kepastian atau certainty, yaitu merupakan pembuat keputusan sudah tahu jelas apakah alternatif dan keuntungan dari pengambilan keputusan yang telah dibuat. Yang kedua ada risiko. Dalam hal ini, risiko merupakan hasil dari pengambilan keputusan apakah berisiko berhasil atau berisiko gagal. Hal ini terjadi akibat kita hanya tahu sebagian hasil dari pengambilan keputusan. Yang ketiga ada ketidakpastian. Dalam hal ini tidak ada informasi tentang kemungkinan keadaan yang akan terjadi. Hanya bisa mengira-ngira hasil dari pengambilan keputusan nantinya. Formula teori keputusan dan metodologi solusi. Prosedur untuk perumusan model teori keputusan ada 4 prosedur yang dapat kita gunakan nantinya ketika kita ingin menentukan teori keputusan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan masukkan dalam daftar sebagai baris alternatif untuk dipilih. Kedua, mengidentifikasi dan masukkan dalam daftar sebagai kolom asumsi di masa depan yang dapat terjadi. Ketiga, mengidentifikasi dan masukkan dalam daftar di baris yang sesuai dengan kolom hasil. Yang keempat, merumuskan permasalahan model sebagai hasil tabel. Di sini ada contoh masalah pada sebuah topologi jaringan, dan di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan prosedur dari perumusan model teori keputusan. Jadi soalnya seperti ini, misalkan ada seorang manajer sistem informasi yang ingin memutuskan mana dari 2 jenis jaringan komputer yang dikonfigurasikan untuk melayani pelanggan. Pilihan jaringannya adalah jaringan cincin atau ring, yaitu di mana semua komputer yang dihubungkan oleh sebuah loop tertutup dengan cara melewati data dalam satu arah dari komputer ke komputer lain. Atau jaringan bintang star, yaitu di mana semua komputer dan IT lain yang terhubung ke komputer atau server pusat sehingga komunikasi harus melewati komputer host. Kedua konfigurasi jaringan ini adalah alternatif dalam permasalahan ini. Apa manajer akan menerima keuntungan tergantung pada kondisi permintaan pelanggan, yaitu keadaan alamiah yang menentukan tingkat layanan yang disediakan oleh jaringan yang dipilih. Dua kemungkinan kondisi keadaan alamiah yang menentukan tingkat layanan yang disediakan oleh jaringan yang dipilih. Dua kemungkinan kondisi permintaan pelanggan dalam masalah ini adalah permintaan tinggi dan permintaan rendah. Jika manajer menggunakan jaringan cincin atau ring dan mengalami kondisi permintaan tinggi, jaringan akan dapat memproses permintaan pelanggan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan 3 juta dalam penjualan per hari. Jika jaringan cincin mengalami kondisi permintaan rendah, itu hanya akan dapat memproses penjualan sebesar 1 juta per hari. Jika manajer memilih jaringan bintang atau star dan mengalami kondisi permintaan tinggi, jaringan akan memproses permintaan pelanggan sehingga menghasilkan 4 juta dalam penjualan per hari. Jika jaringan star mengalami kondisi permintaan rendah, maka
perusahaan akan benar-benar mengalami kerugian dari minus 2 juta dalam penjualan per hari. Bagaimana model masalah yang ada pada pengambilan keputusan untuk masalah ini? Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat menggunakan prosedur untuk perumusan model teori keputusan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan daftar sebagai baris alternatif untuk dipilih. Di mana tadi untuk soal ini itu ada 2 pilihan atau 2 alternatif, yaitu jaringan cincin atau ring dan jaringan bintang atau star. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi dan daftar sebagai kolom asumsi di masa depan yang dapat terjadi. Untuk kasus ini tadi, kasus jaringan ini ada dua asumsi, di mana ketika asumsi kita mendapat permintaan tinggi dan asumsi ketika mendapat permintaan rendah. Langkah ketiga, mengidentifikasi dan daftar di baris yang sesuai pada kolom hasil. Hasil dalam penjualan pelanggan di mana 3 juta, 1 juta, 4 juta, dan minus 2 juta dalam nilai penjualan adalah keuntungan atau hasil payoff-nya. Nah, ini langkah keempat yaitu merumuskan permasalahan model sebagai hasil tabel. Selanjutnya kita dapat dari masalah tersebut, kita dapat membuat tabelnya, di mana ada kolom-kolom seperti pilihan, permintaan tinggi, dan permintaan rendah sebagai asumsinya. Lalu ada pilihan alternatif, yaitu ada jaringan ring dan jaringan star. Selanjutnya, nilai-nilai yang akan kita dapat tadi atau payoff, kita masukkan masing-masing ke dalam sesuai dengan pilihan dan permintaan tingginya. Misal jaringan ring ketika permintaan tinggi, maka payoff-nya didapat 3 juta rupiah. Contoh lain, misal pada jaringan star, ketika ada permintaan tinggi, maka payoff yang didapat yaitu 4 juta rupiah. Sedangkan untuk permintaan rendah pada jaringan ring yang didapat yaitu 1 juta. Untuk jaringan star, karena tadi mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah, maka permintaan rendahnya dapat hasil payoff yaitu minus 2. Next. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan kepastian atau certainty. Di sini terdapat 2 kriteria dalam pengambilan keputusan berdasarkan kepastian. Yang pertama itu ada maximax, pendekatan yang benar-benar optimis untuk proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, kriteria maximin, yaitu pendekatan semi pesimis yang berasumsi bahwa keadaan terburuk akan terjadi dan kita harus membuat jalan keluar yang terbaik. Yang pertama, kriteria maximax. Dalam pemilihan maximax, kita melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, pilih hasil payoff maksimum untuk setiap pilihan. Kemudian pilih pilihan alternatif dengan hasil maksimum dari hasil atau payoff maksimum dari langkah 1. Oleh karena itu, maximax. Contohnya seperti berikut. Seperti yang bisa kita lihat, hasil penjualan maksimum untuk masing-masing pilihan adalah 3 juta dan 4 juta. Dari angka tersebut, hasil 4 juta adalah payoff maksimum, sehingga dari maksimum ini adalah 4 juta dengan pemilihan alternatif jaringan bintang. Jadi kita memilih hasil yang maksimum dari tiap-tiap ininya, lalu kita pilih yang maksimal lagi dari pilihan maksimal. Kemudian kriteria maksimin. Pemilihan maksimin berdasarkan pada langkah yang pertama itu memilih hasil payoff minimum untuk setiap pilihan, kemudian memilih pilihan dengan hasil maksimum dari payoff minimum. Oleh karena itu, maksimin. Seperti contoh sebelumnya, sesuai pada tabel di atas, hasil payoff minimum itu masing-masing pilihan merupakan 1 juta dan minus 2 juta. Hasil payoff 1 juta adalah hasil maksimum, sehingga nilai maksimum dari nilai minimum adalah 1 juta dengan memilih alternatif jaringan ring. Nah, di sini kita memilih yang minus 2 juta dari hasil payoff minimum. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan risiko. Di sini terdapat 2 kriteria. Yang pertama, expected value, dan yang kedua, expected opportunity loss. Expected value merupakan ditentukan dengan menghitung perkiraan jumlah payoff untuk setiap pilihan atau alternatif. Sedangkan expected opportunity loss didasarkan pada logika menghindari kerugian. Keputusan menggunakan kriteria ini didasarkan pada meminimalkan kerugian yang diharapkan.
kriteria expected value didasarkan pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita menuliskan probabilitas dalam setiap keadaan untuk payoff di setiap baris dalam tabel payoff. Beberapa kemungkinan dalam bentuk desimal dikali setiap payoff dan jumlahkan per baris. Nilai-nilai ini adalah hasil yang diharapkan untuk masing-masing alternatif. Kemudian kita memilih alternatif dengan payoff terbaik. Jika memiliki keuntungan atau imbalan penjualan, hasil terbaik akan menjadi hasil terbesar yang diharapkan. Jika memiliki biaya payoff, hasil yang terbaik akan menjadi hasil terkecil yang diharapkan. Contohnya, kita menggunakan contoh yang sama. Di sini untuk jaringan star, jaringan ring permintaan tinggi yang bernilai 3 dikalikan dengan persentase perkiraan permintaan tinggi. Setelah dikalikan, akan ditambah dengan permintaan rendah dengan nilai 1 dan dikalikan perkiraan atau asumsi keadaan yaitu 60%. Di sini kita mengalikan 3 dengan 0,4 ditambah dengan 1 kali 0,6 dari masing-masing persentase probabilitasnya. Kemudian hasilnya kita letakkan di kolom nilai yang diharapkan. Nah, kita akan mengambil nilai yang paling tinggi karena nilai yang diharapkan akan menjadi laba bagi perusahaan. Nah, setelah kita tambahkan, di sini kita akan mengambil nilai yang paling tinggi dari nilai yang diharapkan. Selanjutnya, kriteria expected opportunity loss. Prosedur ini digunakan dengan menghitung nilai yang didasarkan pada angka berikut. Yang pertama, kita menentukan opportunity loss values dengan tidak membuat keputusan yang terbaik dalam setiap asumsi keadaan. Kemudian menuliskan probabilitas ke opportunity loss value dan hitung expected opportunity loss value untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan produk dari probabilitas dikalikan dengan opportunity loss value pada masing-masing baris. Lalu selanjutnya kita memilih alternatif dengan nilai expected opportunity loss minimum yang dihitung pada langkah kedua. Contohnya di langkah pertama yang kita lakukan pada kriteria expected opportunity loss ini, kita memilih hasil terbaik dalam setiap payoff dan mengurangkan semua nilai dalam kolom yang dengan hasil terbaik, termasuk dirinya sendiri. Nah, di sini kita memilih payoff terbaik dalam setiap alternatif. Di sini dalam permintaan tinggi kita payoff-nya 4, kemudian permintaan rendah payoff-nya tertinggi 1. Kita memilih, kita taruh pada tabel seperti ini, lalu kita kurangkan masing-masing payoff-nya tersebut dengan payoff terbaik. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1, 4 kurang 4 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang minus 2 sama dengan 3. Selanjutnya, langkah kedua kita menghitung expected opportunity loss value dengan menjumlahkan hasil kali probabilitas dengan opportunity loss value pada masing-masing baris. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya tadi, kita mengalikannya dengan probabilitas dari perkiraannya. Lalu kita jumlahkan sehingga kita bisa mendapatkan expected opportunity loss value-nya atau perkiraan kehilangan kesempatannya. Nah, di sini kita memilih alternatif jaringan yang dengan value yang terkecil, yaitu 0,4. Ya, di sini akan saya jelaskan tentang pengambilan keputusan berdasarkan ketidakpastian, yaitu uncertainty. Nah, di sini pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti terjadi di mana pembuatan keputusan tidak mengetahui informasi dari prediksi yang akan datang. Nah, di sini terdapat metode-metodenya, yaitu ada metode Laplace, Maximin, Maximax, Hurwitz, dan Minimax. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Laplace? Laplace adalah kriteria di mana semua kemungkinan atau probabilitasnya memiliki bobot yang sama. Sedangkan Maximin adalah kriteria untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Sedangkan Maximax yaitu kriteria untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari hasil payoff yang maksimum. Sedangkan Hurwitz adalah kriteria ini melakukan pendekatan pada Maximin dan Maximax kriteria. Sandy next. Ya, apa sih yang dimaksud dengan Laplace? Nah, sini Laplace adalah memiliki kriteria
di mana semua kemungkinan probabilitasnya memiliki bobot yang sama. Nah, di sini kriteria Laplace memiliki langkah-langkah, yaitu memberikan pembobotan pada setiap kemungkinan dengan setara. Misalnya, ketika terdapat 5 kemungkinan, maka diberi bobot setara sebesar 20%. Namun jika memiliki 2 kemungkinan, maka beri bobot setara sebesar 50%, berarti dibagi sama rata. Dan yang berikutnya ada hitung perkiraan nilai yang diberikan pada masing-masing kriteria. Dan yang terakhir ada memilih alternatif mana yang paling baik sesuai perkiraan dari langkah sebelumnya. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu perusahaan ingin menginvestasikan sebuah jaringan di perusahaan. Terdapat 2 pilihan jaringan, yaitu ada jenis jaringan ring dan ada jaringan star. Nah, di sini yang pertama kita memberi pembobotan yang sama, yakni 50%, karena terdapat ada 2 kriteria. Nah, untuk langkah kedua, kita di sini mengalihkan pembobotan tersebut sesuai payoff yang sudah ada. Misalnya, di sini di jaringan ring itu terdapat permintaan tingginya itu 3, berarti dikali 50%, dan permintaan rendahnya itu 1%. Ada 1 dikali 50%. Dan sebaliknya pada jaringan star. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga itu ada menentukan pilihan. Alternatif yang paling baik adalah jaringan ring, karena keputusan perusahaan akan mendapatkan penjualan maksimal sebesar 2 juta, yaitu dari langkah yang kedua. Next. Di sini ada kriteria maksimin. Kriteria ini untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Solusinya seperti contoh yang diberikan sebelumnya pada pembahasan kriteria maksimin. Kriteria maksimaks itu adalah kriteria untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari hasil atau payoff yang maksimum. Solusinya seperti contoh yang diberikan pada proses sebelumnya pada pembahasan kriteria maksimaks. Selanjutnya di sini ada kriteria Hurwitz. Nah, kriteria ini melakukan pendekatan pada maksimin dan maksimaks kriteria. Di sini terdapat koefisien optimistik digunakan untuk pembobotan yang mana memiliki skala 0 hingga 1, yang mana dinyatakan dalam huruf alfa. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama menyatakan nilai alfa, dan yang kedua ada menentukan payoff maksimum dan minimum untuk masing-masing alternatif. Dan yang ketiga, mengkalikan atau menghitung koefisien optimistik atau alfa dengan maksimum payoff. Mengkalikan koefisien pesimistik yaitu ada minus alfa dengan minimum payoff dan tambahkan nilai untuk mendapatkan nilainya. Dan yang tahap terakhir adalah memilih alternatif pada tahap ketiga. Bisa di next. Nah, di sini terdapat contoh dari kriteria Hurwitz. Yang pertama itu kita ada perusahaan ingin menginvestasikan sebuah jaringan di perusahaannya, terdapat 2 pilihan, yaitu jaringan ring dan jaringan star. Nah, di sini kita pertama-tama menentukan nilai alfa. Dalam kasus ini perusahaan memakai 0,7 karena investasi ini dianggap menguntungkan atau bernilai baik. Dan yang kedua adalah kita menentukan payoff maksimum dan minimum seperti pada gambar yang di atas. Dan yang ketiga adalah kita mengkalikan nilai payoff dengan alfa dan dijumlahkan. Seperti yang di atas, di sini ada permintaan tinggi sebesar 40% dan permintaan rendah itu 60%. Dan di sini jaringan ring dihitung 3 kali 0,7 dan ditambah yang permintaan rendah 1 dikali 0,7. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa jaringan ring memiliki hasil yang maksimum. Jadi lebih dikategorikan metode Hurwitz jaringan ring ini adalah yang terbaik. Jadi next. Di sini ada kriteria minimax, yaitu pada pengambilan keputusan ini menggunakan pengecilan opportunity loss yang diperkirakan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan nilai opportunity loss dengan tidak membuat keputusan terbaik, dan yang kedua adalah menentukan nilai maksimum dari opportunity loss
pada setiap alternatif, dan yang ketiga adalah memilih dari langkah yang kedua. Sini terdapat contoh, yaitu menentukan kesempatan kehilangan dengan memilih payoff permintaan tinggi. Ya, di sini dikasih tahu apa kita menentukan perkiraan dari jaringan ring dan jaringan star. Selanjutnya di sini ada kita menghitung nilai opportunity loss dengan mengurangi alternatif terbaik dengan masing-masing alternatif. Nah, di sini dijelaskan bahwa tadi di pengurangin, jadinya hasilnya jaringan ring dengan permintaan tinggi itu ada 1, dan jaringan star itu yang tinggi ada 0, dan karena udah melakukan perhitungan, selanjutnya ada menentukan opportunity loss yang paling maksimum setiap alternatif, dan yang terakhir ada memilih kesempatan kehilangan yang paling minimum pada langkah kedua. Dan dalam kasus tadi kasus ini, yang memiliki kesempatan kehilangan minimum adalah jaringan ring, yakni sebesar 1 juta pada maksimum payoff. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi pemrograman banyak tujuan atau bisa juga disebut multi-objective programming methodology. Stewart pada tahun 1986 mendefinisikan multi-objective programming atau MOP sebagai metodologi untuk mengatasi kendala sumber daya yang memiliki beberapa objektivitas. Jadi next. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan goal programming? Goal programming atau yang biasa disebut dengan GP adalah deterministik, yaitu dengan parameter konstan yang dikenal sebagai DT, dan ada multivariable, yaitu memiliki lebih dari satu unknown atau decision variable seperti DT, tapi tidak seperti DT dapat memecahkan lebih dari satu alternatif dan memungkinkan pilihannya proporsional, dan ada constraint, yaitu tidak seperti DT memiliki ekspresi matematika yang membatasi nilai-nilai variabel keputusan, dan yang terakhir ada multi-kriteria satisfying methodology, yaitu berusaha untuk memecahkan solusi yang paling sesuai atau memenuhi set dari multi-kriteria dalam masalah. Iya, selanjutnya ada elemen model. Yang pertama ada elemen batasan-batasan tujuan atau goal constraint-nya. Untuk pembahasan batasan-batasan tujuan ini, kita langsung masuk ke dalam contoh kasus, di mana untuk soalnya di sini akan diberi contoh untuk mengilustrasikan studi kasus goal constraint. Anggap kita harus memiliki dari 2 sistem, yaitu kita akan memiliki sistem A dan sistem B. Untuk sistem A itu memakan biaya $5.000 per bulan, sedangkan untuk sistem B memakan biaya $11.000 per bulan. Kemudian ada asumsi target yang harus kita capai untuk pembayaran sewanya, yaitu $10.000 per bulan. Dengan soal tadi kita dapat menggunakan zero one decision, yang dimana kita dapat menambahkan 2 variabel yaitu X1 dan X2. Di mana untuk X1 itu nanti kita akan jadikan sebagai acuan variabel terhadap sistem A. Sedangkan X2 kita jadikan acuan sebagai sistem B. Karena tadi pada soal untuk sistem A akan memakan biaya $5.000 per bulan, maka dapat kita tuliskan di dalam persamaannya yaitu 5.000 X1. Sedangkan untuk sistem B memakan biaya 11.000 per bulan. Maka karena di sini dijabarkan X2 merupakan variabel untuk sistem B, maka dapat dituliskan biaya dari sistem B ini 11.000 ditambah dengan variabelnya X2. Selanjutnya ada penulisan untuk D1 min D1 plus, yaitu merupakan dari penggunaan dari DI plus dan DI min, di mana untuk semua GP constraint adalah equal. Maka oleh karena itu akan digunakan D1 plus, DI plus dan DI min untuk penambahan variabel barunya yang dimana namanya itu deviation variable. DI plus itu merupakan variabel deviasi positif untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai M.
Dan DI min merupakan variabel deviasi negatif untuk I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai M. Selanjutnya ada untuk elemen-elemen model selanjutnya ada fungsi tujuan yang digunakan untuk mencari tujuan. Objective function selalu akan menjadi equality dan minimization function. Metode ini berusaha untuk meminimalkan penyimpangan mutlak dari semua tujuan yang telah ditetapkan dalam model GP atau goal programming. Ini berarti bahwa semua variabel penyimpangan dalam fungsi tujuan akan memiliki tanda positif, karena selalu berusaha untuk meminimalkan penyimpangan apapun variabel ditempatkan ke dalamnya. Kita dapat menggunakan pemilihan variabel deviasi secara khusus untuk menargetkan apa yang ingin kita capai dengan masing-masing kendala tujuan. Seperti itu. Next. Selanjutnya terdapat 3 pilihan dalam mencari target right hand side dengan memilih salah satu alternatif, yaitu menempatkan kedua variabel penyimpanan dalam fungsi tujuan. Seperti dari tabel akan terlihat jika goal yang ingin kita cari BI-nya itu tepat, maka kita dapat menggunakan kedua variabel deviasi, yaitu kita dapat menggunakan DI plus dan DI min sekaligus. Menempatkan hanya variabel deviasi positif dalam fungsi tujuan. Ini digunakan ketika goal yang ingin kita cari itu lebih dari atau sama dengan BI-nya. Maka kita hanya bisa menggunakan DI min-nya. Yang ketiga, pilihan ketiga hanya menempatkan variabel deviasi negatif dalam fungsi tujuan. Misal ini di tabel, goal yang dicari kurang dari sama dengan BI, maka variabel deviasi yang dapat kita gunakan yaitu DI plus. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan terlihat dalam studi kasusnya, penggunaan dari tabel ini. Next, ada tipe fungsi tujuan. Di sini untuk tipenya terdapat 3 tipe ya, yaitu yang pertama, jika sebuah permasalahan tidak menyebutkan perankingan atau prioritas sehingga ditandai model sederhana tanpa prioritas dan pembobotan dengan penjumlahan I sama dengan 1, 2, sampai I variabel deviasi di model. Seperti ini. Jadi tidak ada prioritas atau perankingan dalam model yang dibuat nantinya. Yang kedua, jika sebuah permasalahan memiliki perankingan atau prioritas, tetapi tidak menyebutkan pembobotan pada setiap prioritas, maka ditandai memiliki K sama dengan 1, 2, seterusnya sampai dengan K, prioritas tetapi bukan sebuah model yang dibobotkan. Kembali lagi, untuk PK ini, yang merupakan singkatan dari priority factor adalah sistem peringkat atau prioritas. Simbol ini hanya berfungsi untuk menandai ranking dari variabel deviasi untuk meminimalkan masing-masing goal constraint-nya. Next. Ya. Yang ketiga, jika sebuah permasalahan ini memiliki prioritas dan juga memiliki pembobotan secara spesifik untuk kasusnya, maka akan ditandai dengan memiliki PK prioritas dan WK. Atau WK ini differential weighting atau bobot, lebih mudah disebutnya. Bobot ini terbatas untuk diterapkan dalam tingkat prioritas tunggal dan bernilai bilangan real positif. Next. Selanjutnya ada non negatif dan persyaratan diberikan. Variabel keputusan dan variabel deviasi dalam model goal programming dituntut untuk 0 atau bernilai positif. Jadi bisa dilihat dari persamaan berikut, xj, DI min, DI plus lebih dari sama dengan 0, atau dianjurkan untuk bernilai positif. Next. Untuk prosedur permasalahan goal programming atau formulasi yang dapat kita gunakan nantinya, terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan variabel keputusan. Kejelasan dan ketepatan dari yang ditentukan variabel keputusan yang akan dibuat batasan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, langkah kedua, menentukan batasan dari goal atau menentukan constraint-nya.
seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini fokus pada kondisi-kondisi yang mungkin dilaksanakan, bukan kondisi-kondisi yang diinginkan. Yang ketiga, bila diperlukan, kita harus menentukan prioritasnya. Tidak semua, tapi untuk prioritas ini tidak semua kasus goal programming memilikinya. Namun akan lebih baik jika lebih baik untuk memiliki prioritarisasinya. Next. Selanjutnya, untuk langkah keempat, yaitu menentukan bobot matematis atau bobot diferensial bila diperlukan. Penentuan bobot ini sama juga seperti prioritas tadi, tidak dianjurkan, tapi untuk pembobotan ini lebih bersifat subjektif. Yang kelima, tentukan fungsi objektifnya. Di sini kita dapat menambahkan kondisi yang bernilai kurang dari kondisi yang mungkin maupun kondisi yang lebih. 6. Berikan non-negatif dan persyaratan yang diberikan. Di langkah ke-6 ini kita akan membuat pernyataan berdasarkan requirement yang didapatkan pada tahap-tahap sebelumnya. Seperti tadi yang saya jelaskan, untuk non-negatif ini, untuk GP ini variabelnya harus bernilai positif. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas studi kasus untuk masalah goal programming ini. Di sini studi kasusnya itu seorang manajer bertanggung jawab untuk memberikan layanan sewa kepada pelanggan dari perusahaannya dalam bentuk jaringan lokal atau LAN sebanyak 3 jaringan. Sang manajer harus membentuk rencana sewa mingguan yang memenuhi. Yang pertama, menyediakan waktu layanan selama 40 jam penuh setiap minggunya. Kemudian memuaskan permintaan pelanggan yang menyewa jaringan. Kemudian yang ketiga, meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk menyewakan jaringan masing-masing. Pelanggan memiliki hak akses pada ketiga jaringan yang ada, sehingga siapapun yang dapat menyatakan keperluannya dalam menyewa layanan jika diinginkan. Diputuskan untuk membagi layanan sewa kepada ketiga jaringan agar dapat bekerja maksimal dengan biaya rendah. Dalam pengamatan didapatkan hasil sebagai berikut. Di sini dapat 3 jaringan ABC, kemudian jumlah pelanggan yang dapat maksimum diakomodir. Jaringan A dapat mengakomodir 50 pelanggan maksimalnya, jaringan B 40, jaringan C 25. Dengan biayanya masing-masing 350, 300, dan 200 US dollar. Perusahaan menyediakan biaya operasional sebesar 12.000 US dollar setiap minggunya. Setiap minggu perusahaan berekspektasi bahwa jumlah pelanggan maksimum sebanyak 1.500 personil. Manajer harus membuat rencana untuk memberikan layanan selama total 40 jam pada setiap minggunya, dan batasan waktu tersebut dapat diakomodir oleh satu atau lebih jaringan dari ketiga jaringan yang ada. Berikut adalah goals yang diinginkan dari rencana yang dibuat berdasarkan tingkat prioritasnya. Dalam setiap minggu, jumlah jam layanan harus tepat selama 40 jam, tidak kurang maupun lebih. Yang kedua, setidaknya terdapat 1.500 pelanggan yang dapat diakomodir sesuai keperluan. Dan yang ketiga, biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari 12.000 US dollar. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan variabel keputusan. Di sini diasumsikan bahwa yang akan digunakan sebagai variabel keputusan adalah variabel waktu. Maka ditentukan jumlah sebagai berikut. X1 adalah jumlah jam untuk menyewakan jaringan A per minggu. X2 variabel jam untuk jaringan B per minggu. Dan X3 variabel untuk jam jaringan C per minggu. Kemudian langkah kedua kita menentukan batasan dari goals. Dalam model ini batasan dari goal berkaitan dengan jumlah jam yang diperlukan, jumlah pelanggan yang dapat diakomodir, dan biaya. Adapun dimiliki bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama, X1 tambah X2 tambah X3 tambah D1 min dikurang D1 plus sama dengan 40. Ini adalah jumlah jam dalam seminggu. Kemudian 50 X1 tambah 40 X2 tambah 25 X3 tambah D2 min dikurang D2 plus sama dengan 1.500. Ini adalah jumlah pelanggan dalam seminggu. Kemudian 350 X1 ditambah 300 X2 tambah 200 X3 ditambah D3 min dikurang D3 plus sama dengan 12.000.
12.000 adalah biaya operasional per minggunya. Kemudian angka ketiga, kita melakukan prioritisasi bila diperlukan. Nah, di sini kita ada 3 hal yang menjadi prioritas, yaitu prioritas pertama ada jumlah jam dalam seminggu, kemudian prioritas keduanya itu jumlah pelanggan dalam seminggu, dan yang ketiga, prioritas ketiga yaitu biaya operasional per minggu. Kemudian angka keempat yaitu menentukan bobot matematis atau bobot diferensial. Dalam kasus ini tidak ada disebutkan tentang bobot matematisnya sehingga dianggap tidak ada. Lalu kita langsung masuk ke langkah kelima, yaitu menentukan fungsi objektif. Nah, pada tahapan ini perlu dilihat kembali goals yang ada, sebagaimana disebutkan pada contoh kasus, yaitu dalam setiap minggu, jumlah jam layanan harus tepat selama 40 jam, tidak kurang maupun lebih. Nah, karena dia tepat selama 10 jam, dalam artian sama dengan 40 jam, maka deviasi yang digunakan untuk masuk ke fungsi tujuan itu deviasi positif maupun deviasi negatif. Sehingga fungsi tujuannya menjadi minimize Z sama dengan P1 dalam kurung D1 min plus ditambah D1 plus. Karena goal ini merupakan prioritas tertinggi, maka dapat dilakukan reduksi kedua nilai sehingga mencapai titik 0. Solusi yang ditemukan adalah ketersediaan waktu layanan selama 40 jam penuh. Kemudian untuk yang kedua, goals yang kedua adalah terdapat 1.500 pelanggan yang dapat diakomodir sesuai keperluan. Nah, di sini terdapat kata terdapat, di mana berarti setidaknya setiap minggunya pelanggan yang dapat diakomodir lebih besar atau sama dengan dari 1.500. Sehingga kita yang dimasukkan dalam fungsi tujuannya yaitu deviasi negatif. Sehingga nanti fungsi tujuannya menjadi minimize Z sama dengan P1 dalam kurung D1 min ditambah D1 plus ditambah P2 D2 min. Selanjutnya, goals yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari 12.000 US dollar. Nah, karena tidak boleh lebih dari, berarti dia lebih kecil sama dengan 12.000 US dollar. Karena lebih kecil, maka deviasi yang dimasukkan ke dalam fungsi tujuan adalah deviasi positif. Sehingga fungsi tujuannya menjadi minimize Z sama dengan P1 D1 min ditambah D1 plus ditambah P2 D2 min ditambah P3 D3 plus. Selanjutnya langkah ke-6, state of non-negative dan given requirement. Karena variabel keputusannya merupakan integer, maka non-negativity dan given requirement-nya adalah sebagai berikut. X1, X2, X3 dalam hal ini jam itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan juga untuk nilai deviasinya itu semuanya lebih besar sama dengan 0. Sehingga didapatkan untuk formulasi goal programming-nya seperti berikut. Minimize Z sama dengan P1 dalam kurung D1 min ditambah D1 plus ditambah P2 dalam kurung D2 min ditambah P3 dalam kurung D3 plus. Dengan batasan-batasan atau goals yang dicapai yaitu X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah D1 min dikurang D1 plus sama dengan 40. Kemudian 50 X1 ditambah 40 X2 ditambah 25 X3 ditambah D2 min dikurang D2 plus sama dengan 1.500. Kemudian yang ketiga goals-nya adalah 350 X1 ditambah 300 X2 ditambah 200 X3 ditambah D3 min dikurang D3 plus sama dengan 1.200. Dengan persyaratannya X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Dan integer untuk deviasinya D1 min, D1 plus, D2 min, D2 plus, D3 min, D3 plus, semuanya lebih besar sama dengan 0.
Selanjutnya untuk menentukannya dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan metode simplex. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang komplikasi goal programming dan asumsi model. Di sini, ya next. Apa sih yang dimaksud komplikasi goal programming? Nah, di sini terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat sebuah solusi dalam goal programming model untuk menghasilkan sebuah kriteria solusi yang tepat. Nah, yaitu terdapat unbounded solution atau solusi yang tidak terbatas, terus ada invisible solution atau ada solusi tidak mungkin, ada dominance in goals itu adalah dominasi dalam tujuan, dan yang terakhir ada incommensurability itu adalah tujuan yang tidak dapat dibandingkan. Nah, di sini apa sih solusi yang tidak terbatas? Ini bukan merupakan sebuah solusi. Ini terjadi ketika kita salah merumuskan permasalahan sehingga satu atau lebih dari variabel keputusan goal programming model akan memiliki nilai infinity. Ya. Terus yang selanjutnya ada solusi tidak mungkin. Nah, di sini sebetulnya disebut invisible solution, tidak mungkin kita jumpai asal kita merumuskan permasalahan dengan tepat. Nah, solusi ini akan kita jumpai ketika kita tidak menggunakan atau meninggalkan dua variabel deviasi pada goal programming model sehingga tidak dapat menemukan hasil yang memenuhi semua batasan pada model. Artinya, hasil tersebut menjadi tidak layak. Dan untuk mengatasi hambatan ini, kita harus merumuskan ulang permasalahan secara tepat dan benar. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ada dominasi dalam tujuan. Nah, di sini ketika sebuah fungsi batasan mendominasi, itu akan menyebabkan tujuan di bawahnya mengikuti, yang menyebabkan terjadinya unbounded dan invisible solution. Nah, di sini, sehingga kita dapat meletakkan batasan yang berpotensi mendominasi pada prioritas terakhir dalam model apapun. Dan yang terakhir ada tujuan yang tidak dapat dibandingkan. Yaitu terjadi ketika mengelompokkan beberapa batasan dalam prioritas, maka akan menghasilkan sebuah solusi yang tidak sesuai sehingga kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada asumsi model goal programming. Di sini setidaknya terdapat 7 asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menggunakan goal programming untuk memodelkan segala macam situasi, yaitu situasi pengambilan keputusan, yaitu seperti berikut. Ada linearitas, yaitu semua fungsi batasan dan fungsi tujuan harus berupa fungsi linear. Dan yang kedua ada aditivitas, yaitu seluruh fungsi batasan dan fungsi tujuan harus memiliki sifat aditif. Dan yang ketiga ada asumsi dapat dibagi, yaitu nilai variabel keputusan boleh bilangan real atau nilai pecahan, dan yang keempat terdapat batas. Nah, di sini apa yang dimaksud nilai terbatas adalah nilai variabel keputusan harus berhingga, bukan tak hingga, sehingga dapat dihitung. Dan yang kelima ada kepastian dan periode waktu statis. Sini semua parameter fungsi harus diketahui bersifat tetap selama interval waktu yang ditinjau. Maksud tetap selama interval waktu yaitu semisal pada goal programming model, kita telah menetapkan parameter misalnya X ditambah Z sama dengan A, yaitu maka parameter harus digunakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang keenam, ada ordinasi tujuan bersifat absolut, yaitu fungsi tujuan dibentuk dari kombinasi linear dari beberapa subfungsi tujuan atau PI. Next. Dan yang ketujuh ada positif dan negatif deviasi dapat ada pada setiap tujuan, yaitu goal programming model mengasumsikan bahwa setiap subfungsi tujuan memiliki penyimpangan dari nilai yang diharapkan, baik positif maupun negatif. Misalnya, untuk pengadaan barang kantor, kita menyediakan uang sebesar 10 juta. Nah, uang 10 juta tersebut bisa sisa atau bahkan kurang untuk pengadaan alat kantor, sehingga kita perlu batasan tolerir sisa belanja minimal kurang lebih 2 juta. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari pemaparan kami, yaitu metode teori keputusan dan model goal programming. Nah, di sini pembahasan materi teori
Materi teori keputusan atau DT mencakup penggunaan di bawah lingkup keputusan yang berbeda keputusan dan dengan berbagai kriteria yang berbeda. Prosedur perhitungan untuk berbagai kriteria keputusan juga disajikan. Untuk decision theory ataupun goal programming pasti memiliki kelebihan maupun kelemahan. Pengguna dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Langsung ke soal pertama, yaitu kapankah kita menggunakan metodologi decision theory di dalam permasalahan atau model goal programming. Ya, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin mencoba menjawabnya? Mungkin tidak ada, bisa di next. Oh, ya silakan Devita. Iya, mau coba jawab Fahri. Kita menggunakan metodologi decision theory itu ketika kita akan memilih suatu alternatif yang mana tidak terlalu memikirkan batasan seperti resource-nya begitu. Ya, terima kasih Devita, jawabannya udah benar sekali, bisa di next. Decision theory digunakan ketika kita memilih suatu alternatif, tapi sumber daya yang kita miliki tidak dipentingkan. Ya, jawabannya seperti itu. Selanjutnya, soal kedua, apa yang menentukan kriteria decision theory yang digunakan dalam lingkungan keputusan tertentu? Ya, untuk teman-teman diberikan kesempatan untuk menjawab nomor 2. Apa ada yang ingin mencoba menjawabnya? Baik, Farel, silahkan. Oke, terima kasih Fahri. Mungkin untuk kriterianya ada 2, yaitu kriteria maksimal sama maksimin. Terima kasih Farel atas jawabannya. Bisa di next. Jawabannya adalah tergantung jenis kondisi keputusan dan ketersediaan seperti apa. Certainty menggunakan kriteria maksimal dan maksimin. Risk menggunakan expected value creation dan expected opportunity loss criterion. Kemudian untuk uncertainty, kita menggunakan kriteria Laplace, kriteria maksimin, maximax, Horwich, dan minimax. Dan yang ketiga terdapat soal yaitu mengapa kita harus membedakan kriteria DT dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, Ikhlas, silahkan mencoba untuk menjawab nomor 3. Oke, Fahri, terima kasih. Jadi saya coba menjawab. Jadi kenapa kita membedakan decision theory untuk menyelesaikan berbagai permasalahan? Karena tiap-tiap permasalahan itu memiliki keunikan masing-masing. Seperti data apa yang tersedia yang untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa fokus yang ingin diambil, dan lain-lain. Sehingga tidak ada rule of thumb atau satu decision theory yang bisa mengcover untuk semua permasalahan, dan sehingga dibuatlah beberapa decision theory untuk menyelesaikan permasalahan dengan data-data tertentu sesuai dengan kebutuhan dan output yang diinginkan. Baik, terima kasih Ikhlas. Bisa di next. Nah, di sini jawabannya adalah karena tidak ada kriteria DT yang paling banyak. Yang ada hanyalah sesuai dengan problem yang ada. Data yang tersedia seperti apa dan fokus hasil akhir yang diinginkan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan apabila kriteria decision theory atau DT memberikan saran solusi yang berbeda? Untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada yang ingin mencoba? Baik, untuk videonya bisa dilanjutkan. Jawabannya,
Hal ini tergantung pada pemilihan kriteria yang bahwa pengambil keputusan atau manajer memilih untuk menggunakannya dalam memandu keputusan. Mana yang sesuai dengan fokus hasil akhir yang relevan atau sesuai dengan perusahaannya. Misal, pengambilan keputusan berdasarkan kepastian atau certainty, mengalami perbedaan solusi. Jika mereka adalah seorang yang optimis, mereka dapat memilih pendekatan maksimal untuk pengambilan keputusan, dan jika perusahaan itu merupakan perusahaan yang pesimis, maka mereka mungkin memilih pendekatan maksimin. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada soal, karena kedua analisis kriteria nilai yang diharapkan dalam lingkungan keputusan risiko dan kriteria Hurwitz di lingkungan keputusan yang tidak pasti menggunakan probabilitas, mengapa kedua analisis kriteria tersebut tidak dapat dilakukan pada kedua lingkungan tersebut? Untuk pertanyaan ini, apa ada yang ingin mencoba? Iya, bisa dilanjutkan. Jawabannya adalah karena pada metode expected value, kita menentukan setiap state of nature yang terjadi. Nilai inilah yang kemudian digunakan pada seluruh alternatif solusi. Sedangkan pada Hurwitz, kita beranggapan bahwa tidak ada ketersediaan informasi dari prediksi yang akan datang. Oleh karena itu, kita hanya menentukan nilai alfa yang merupakan penilaian seberapa menguntungkan investasi yang dilakukan. Nilai alfa ini lalu digunakan pada seluruh alternatif dan state of nature. Pertanyaan berikutnya, 6, yaitu pada situasi apakah kita akan menggunakan model atau permasalahan goal programming, dan pada situasi apakah kita menggunakan kriteria PT. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Iya, untuk videonya bisa dilanjutkan. Nah, di sini jawabannya adalah penggunaan DT dilakukan ketika dalam penentuan alternatif solusi tidak terlalu mementingkan keterbatasan sumber daya seperti funding, personal, dan teknologi yang dibutuhkan. Sedangkan goal programming digunakan ketika untuk penentuan alternatif solusi harus memenuhi beberapa keterbatasan sumber daya yang ada. Ketujuh, apa yang dimaksud dengan bobot diferensial yang digunakan untuk masalah dan pemodelan goal programming? Untuk teman-teman bisa mencoba, ya Brian, silakan. Ya, jadi bobot diferensial pada model goal programming adalah memberikan ranking variabel constraint. Jadi semakin besar bobotnya, maka semakin tinggi juga peringkatnya. Ya, terima kasih Brian. Jawabannya, bobot diferensial atau W pada model goal programming adalah untuk memberikan peringkat variabel constant dalam prioritas. Semakin besar bobot diferensial, maka semakin tinggi peringkatnya. Next. Soal selanjutnya adalah mengapa goal programming dianggap sebagai metode solusi preemptive. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab. Kalau tidak ada, bisa di-play lagi videonya. Jawabannya adalah karena metode goal programming ini mencari solusi dengan meminimalisir deviasi terbaik, konsisten dengan peringkat dari tujuan. Pertanyaan berikutnya 9, yaitu berapa banyak prioritas yang dibutuhkan dalam permasalahan atau model goal programming? Apakah kita membutuhkan prioritas dalam permasalahan atau model goal programming? Ada yang mau coba menjawab untuk pertanyaan nomor 9? Mungkin untuk jawabannya bisa di-play lagi di videonya. Ya, jawaban yang terbaiknya adalah prioritas yang dibutuhkan dalam permasalahan atau model goal programming maksimal sebanyak batasan dari goal-nya.
Soal terakhir, mengapa permasalahan atau model goal programming harus menemukan semua pernyataan asumsi dalam bab ini? Ada yang ingin mencoba menjawab? Oh, silahkan Farel, mungkin bisa menjawab. Oke, asumsi perlu diberikan pada goal programming ini untuk menghindari bias yang terlalu besar, jadi sehingga mencegah terjadinya komplikasi pada goal programming kita ini. Dengan kita telah mendefinisikan asumsi yang ada, kita berharap solusi kriteria yang ditemukan adalah solusi yang benar tepat. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan GPG. Pernyataan asumsi dalam bab ini. Jawabannya untuk mencegah terjadinya komplikasi pada goal programming dengan begitu dapat menghasilkan sebuah kriteria solusi yang tepat. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, ada komplikasi-komplikasi yang terjadi ketika kita tidak menggunakan solusi yang tepat seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bacanya apa nih Mas? Terima kasih. Ini huruf apa aku nggak tahu.